Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya para pendengar anak radio yang berbahagia. Alhamdulillah. Dan kekurangan kalimat wabarakatuh. Sama yakin Allah. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Ya, semua sehat. Bang Andri sehat, semua sehat. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Ala kulli hal belum ya? Iya. Aku udah Bang. Alah. Ini Bang, boleh nih Bang, langsung aja dibuka nih Bang ya. Monggo Bang. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini gayanya berbeda moderator yang sekarang ya. Baik. Para pendengar Anas Radio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, para pendengar Anas Radio, apa kabar? Saudara-saudara semua, ikhwan wa akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua dimanapun kita berada dan selalu menetapi jalan Islam yang lurus dan tentunya selalu meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh bidang kehidupan kita, termasuk salah satunya yaitu bidang yang kita bicarakan setiap saat di Bincang Usaha Mandiri, yaitu di dunia kewirausahaan dan di dunia bisnis. Barakallahu fikum, para pendengar Anas Radio, seperti yang sudah disebutkan, sistem bisnis di dalam kita ada ujungnya perkataan usaha kita. Jadi Bang Andri Abu Umar ingin mengingatkan terlebih dahulu, karena ujungnya bisnis kita di sini, kita harus memperhatikan terlebih dahulu ya, kategori-kategori, karena kita di sini adalah kembali kepada apa yang kita miliki. Ya, jadi kategori di mana kita bermain dalam yang namanya bisnis. Karena tidak semua kan pendengar Anas Radio berbisnis sama. Ya, baik itu sama daerahnya, baik itu sama sumber daya manusianya, baik itu sama bidang produk dan jasanya, baik itu juga, Masya Allah, karakter-karakter yang selainnya, keunikan, ya enggak, apalagi promosi, audiensnya, target konsumennya, jadi berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita samakan. Nah, Bang Andri ingin menjelaskan terlebih dahulu, bisnis itu ya kategorinya ada 4. Nah, jadi bisnis itu kategorinya ada 4, para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun berada di seluruh negeri Indonesia dan yang di luar mungkin yang mendengar. Jadi yang pertama dalam ilmu bisnis disebut dengan istilah usaha mikro. Nah, ini kategori bisnis yang pertama. Jadi usaha mikro. Jadi ciri usaha mikro ini
ya enggak, seseorang berwirausaha, berbisnis, itu dengan rata-rata, Masya Allah, dengan rata-rata, kalau bahasa kita sebutkan omset, ya, itu omset dari mulai nol, ya enggak, nah sampai kira-kira omsetnya 20 juta per bulan. Nah, itu yang disebut dengan usaha mikro, para pendengar Anas Radio. 20 juta per bulan. Jadi 20 juta per bulan. Dan sumber daya manusianya, nah, sumber daya manusia itu mulai dari ownernya, termasuk para karyawannya, itu maksimal 20 orang. Maksimal 20 orang. Nah, jadi artinya sumber daya manusianya di dalam ilmu bisnis kurang dari 20 orang. Nah, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu. Ya, sebab kalau sumber daya manusia kita, nah, karyawan, nah, siapa tahu para pendengar Anas Radio kaum muslimin punya karyawan sudah lebih dari 20 orang, 50 orang, 60 orang. Nah, kategori bisnisnya sudah berbeda. Dan akhirnya sistem bisnisnya berbeda. Beda mengelola orang yang orangnya cuma 5 karyawannya dengan karyawannya 70 orang. Berbeda sistemnya para pendengar Anas Radio. Kira-kira begitu. Ini kalau sudah berbicara tentang ilmu ya. Jadi ada yang disebut dengan usaha mikro. Nah, kategorinya tadi omset sampai 20 juta per bulan. Bukan untung ya, ini omset. Ya enggak, untung bisa 5 juta, untung bisa 500 ribu, untung bisa ya enggak, bisa 15 juta. Tapi maksimal 20 juta per bulan. Nah, sumber daya manusia seperti yang Bang Andri tadi bilang. Lalu berciri berikutnya, nah, yang namanya usaha mikro. Usaha mikro ini, ciri yang sangat dominan, dia home based business. Nah, jadi home based business para pendengar Anas Radio. Jadi home based business ini artinya orang yang berusaha mikro itu didominasi oleh orang-orang yang berbisnis dari rumah. Jadi home based business, bisnis rumahan namanya. Dia bikin kafe di garasi rumah. Dia bikin salon rambutnya di rumah. Ya, begitu ya. Dia bikin usaha pempeknya di rumah. Nah, ini namanya usaha mikro para pendengar Anas Radio. Oh, berbeda dengan usaha yang Masya Allah, yang kita sudah tadi kan hubungannya ke omset, ya enggak, nanti juga hubungannya ke aset dan sumber daya manusia. Jadi home based business. Nah, itu namanya ciri usaha mikro. Nah, sistem bisnis yang seperti ini berbeda ya para kaum muslimin dimanapun kita berada dengan usaha kategori berikutnya. Usaha kategori berikutnya disebut usaha kecil. Nah, jadi saudara-saudaraku yang mendengar langsung dan nanti rekaman yang sistem bisnis kita ini, jadi beda antara usaha mikro dengan usaha kecil. Kalau usaha kecil, nah dominasi ya enggak, omset dan aset itu sudah naik daripada yang mikro tadi. Kalau tadi 0 sampai 20 juta, usaha kecil sudah di atas 20 juta. Ya enggak? Jadi kalau para pendengar Anas Radio sudah mulai ya enggak, membuka cabang usaha, punya berbagai kafe, mungkin 5, 6, 7 kafe, dan sudah dengan sistem restoran, beda, ya enggak? Karena kafe kecil dengan restoran sama-sama usahanya makanan, ya enggak? Tetapi sistemnya berbeda. Nah, kalau restoran yang sudah di atas 20 juta per bulan itu sudah disebut dalam istilah ilmu kita, ilmu bisnis, ya, karena kita berbicara ilmu terapan bisnis ya, disebut dengan usaha kecil. Nah, ini Bang Andri ingin menjelaskan terlebih dahulu, karena kategori bisnis itu akan menentukan apa sistem bisnis yang akan kita buat bagi diri kita. Nah, lalu yang berikutnya adalah kategori bisnis menengah. Nah, ini kategori bisnis menengah. Ya. Nah, itu omset sudah di atas 1 miliar ke atas ya. Nah, dan usaha besar itu ya kategori omsetnya sudah di atas 50 miliar ke atas. Nah, jadi ada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Atau kita sebut dengan istilah konglomerasi. Nah, Masya Allah. Nah, kalau kita di Anas Radio, ya enggak, kalau melihat dari kelebihan ya, sebagian besar para pendengar kita tercinta, mungkin sebagian besar adalah pendengar ini adalah anak-anak muda, ya generasi muda, ya enggak. Walaupun ada orang-orang tua tapi berjiwa muda, Allahu a'lam bishawab. Nah, kemungkinan kalau kita kebanyakan di antara anak-anak muda yang berbisnis itu ya seputar di usaha mikro atau usaha kecil. Nah, jadi Bang Andri ingin memberikan karakter-karakter dulu sebelum kita membuat sistem bisnis kita. Jadi tadi yang pertama, ya enggak, usaha mikro itu dari 0 sampai 20 juta. Ya, omset per bulan. Nah, sistemnya, nah kita bisa tilik apakah dia langsung menggunakan langsung menggunakan door to door, ya itu door to door juga bisa.
ya nggak? Dia mengutus beberapa orang sales, termasuk dia sendiri, untuk menjual misalnya seperti itu. Ya nggak? Menggunakan misalnya nih, para pebisnis, misalnya pedagang donat, ya nggak? Dia mengambil donat dari orang lain, ya nggak? Atau dia buat sendiri donatnya di rumah. Tadi cirinya home business. Nah, dia bersama teman-temannya, ya nggak? Dia punya karyawan misalnya 10 orang. Nah, dia sebarkan setiap hari. Mungkin dia mengambil 5 sampai 10 box atau 10 sampai 15 box donat. Ya. Nah, dia sebarkan. Nah, ini namanya usaha mikro. Tadi ya, setelah dikumpulkan, terkumpul sekitar 0 sampai 20 juta per bulan. Nah, jadi ciri-ciri bisnis usaha mikro ini yang pertama adalah home business. Bisnisnya rumahan. Nah, kenapa usaha mikro ini? Karena terdapat beberapa kelebihan dari sistem bisnis rumahan. Nah, bisa jadi para pendengar Anas Radio, kalau yang ingin memulai sebuah bisnis kita, jangan terlalu muluk-muluk dulu. Mulai dari sesuatu yang ada. Nah, jadi sistem pertama disebut home based business. Nah, keuntungannya kan banyak. Jadi bisa berbiaya sewa rendah, biaya operasionalnya rendah, dan fleksibilitasnya lebih besar. Ya, karena kalau kita di rumah sendiri atau mungkin di rumah rekanan kita, ya masya Allah, ya fleksibilitasnya, kebebasannya jauh lebih longgar daripada kita membuat sebuah pabrikan di usaha kecil atau usaha menengah misalnya seperti itu. Nah, jadi Ibu Andri ingin mengingatkan, kategori bisnis akan menentukan sistem bisnis kita yang ingin kita mulai. Ini yang pertama, catatan pertama. Lalu para pendengar Anas Radio, catatan kedua. Nah, di dalam sistem bisnis itu ada 4 manajemen pokok yang harus kita atasi sebelum kita memulai sistem bisnis. Ya, jadi ada 4 intinya. Kalau 4 ini termanage, terlaksana, terkelola dengan baik, berarti sistemnya bagus. Apapun bisnisnya, mau bisnis gerobakan, ya nggak, mau bisnisnya door to door. Kalau kata orang adalah direct selling, ya nggak, atau direct marketing, atau bisnisnya masya Allah franchise, ya nggak, atau bisnisnya networking, sama saja. Nah, jadi ada 4 intinya, dan itu dipelajari di jurusan-jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan yang semisalnya. Jadi 4 itu adalah, kalau kita ingin membuat sistem bisnis kita, ingat 4 sistem. Sistem yang pertama produksi, sistem produksi. Jadi seorang muslimin, seorang muslim itu harus tahu, dia berbisnis ini produknya, dia produksi sendiri atau dia ambil produksinya dari orang lain. Nah, ini akan mempengaruhi sistem kita. Karena akan mempengaruhi sistem kita. Nah, memang biasanya awal-awal para pedagang pemula, kebanyakannya yang Bang Andri sering konsultasikan, banyak juga para di sekolah-sekolah entrepreneur yang sering belajar. Biasanya mereka awal-awal kebanyakan mereka mengambil produk dari orang lain. Nah, ini kan biasanya para usaha-usaha mikro, para pengusaha kecil, termasuk para pedagang, mengambil donatnya dari orang, misalnya begitu. Lalu dia jual, seperti pedagang-pedagang gerobak itu kan. Kita tanya, mang baksonya diproduksi sama orang lain, tetapi dia yang menjualnya. Nah, dari pagi sampai sore misalnya, atau dari siang ke sore, atau dari pagi ke siang, dan yang semisalnya. Nah, ini kita harus ketahui terlebih dahulu para pendengar Anas Radio, apakah produksi ini kita yang produksi sendiri atau orang lain. Ini yang pertama. Kita lanjutkan lagi. Lalu yang kedua adalah sistem yang kedua adalah sistem sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini artinya apakah kita yang berbisnis di sana itu sekalian, yang pertama apakah dia sekalian seorang pemilik, termasuk dia adalah seorang pekerja di sana. Jadi pemilik merangkap sekalian karyawan, pekerja, bisa direktur, bisa manajer atau yang semisalnya, atau kepemilikannya terpisah dengan orang yang bekerja di sana. Jadi dia cuma sekedar pemilik bisnis, tapi dia menggaji karyawan-karyawannya, meng-hire orang-orang lain yang ahli dan yang semisalnya untuk bekerja di tempat beliau, bekerja di tempatnya. Ini juga harus diperhatikan. Selain jumlahnya tadi 0 sampai 20 orang atau lebih di atas 20 orang. Ini sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, sistem yang ketiga adalah marketing. Ini sistem marketing kan? Sistem promosi. Karena promosi ini akan sangat menentukan sistem bisnis yang kita punya. Nah, jadi banyak sistem bisnis ini. Jadi
promosi yang konvensional yang kita sering dengar di dunia ilmu marketing adalah yang sifatnya direct selling. Direct selling itu door to door. Jadi kita punya usaha sendiri, ya enggak? Kita hire para sales, para pedagang atau kita sendiri, kita sebarkan door to door ke rumah-rumah. Ya, apakah itu donat, ya enggak? Apakah itu pisau, apakah itu baju, ya enggak? Atau yang semisalnya, ya, atau bisnis jasa yang kita tawarkan door to door, ya, atau dalam istilah marketing juga ada mouth to mouth. Nah, itu sama saja. Nah, ini yang pertama. Atau dia, ya, sifatnya, ya enggak? Nah, sifatnya sudah soft selling, ya enggak? Direct marketing, artinya dia sudah menggunakan, ya enggak, media-media komunikasi. Nah, sudah menggunakan media-media komunikasi. Apakah media komunikasinya media komunikasi cetak, kalau elektronik, nah, itu sama saja. Media dalam ruang atau luar ruang. Nah, ini kan juga diperhatikan kan? Ya, karena bisa jadi ya dia punya donat, ya enggak, tapi sistem penjualan donatnya bukan door to door. Ya, dia tempatkan di media-media, ya enggak. Bisa media itu adalah tokonya orang lain, bisa media itu adalah apa namanya pasarnya orang lain, bisa media itu ya enggak, apa namanya lembaga-lembaga tertentu, ya enggak. Misalnya sistem titip, ya, titip di kantin atau titip di sebuah ruko atau titip di sebuah mall atau di pasar induk dan sebagainya. Nah, ini namanya ya, seseorang yang sudah melakukan soft selling namanya. Ya, beda. Kalau apa namanya yang langsung itu disebut dalam istilah ilmu marketing namanya hard selling. Jadi menjual itu langsung ke lapangan, door to door dari rumah ke rumah. Nah, mana yang kita pilih dari sistem apa namanya marketing di bisnis kita? Nah, karena itu akan menentukan besarannya, menentukan nominalnya, fungsi dan nilainya, dan tentunya waktu yang akan kita buat di sistem bisnis kita. Dan yang keempat, para pendengar Anas Radio, adalah keuangan. Nah, ini sistem keuangan. Bagaimana sistem keuangannya? Ya, sistem keuangan yang terjadi pada diri kita. Apakah sudah menggunakan elektronik atau masih manual? Ya, subhanallah. Kan ada yang sistemnya sudah elektronik. Jadi gaji dikirim via rekening misalnya seperti itu. Ya enggak? Atau langsung kita sampaikan dari tangan ke tangan, dari tangan seorang manajer atau direktur keuangan kepada seorang karyawan. Nah, ini juga akan menentukan sistem bisnis kita. Jadi sekali lagi, Bang Andri, Abu Umar mengingatkan, nah, ada 4 kata kunci, ya, sistem bisnis ini. Yang pertama tadi produksi, ya, produksi. Yang kedua sumber daya manusia, karyawan kita, yang manajemen, SDM. Yang ketiga marketing, yang keempat keuangan. Nah, kalau ini terkelola dengan baik para pendengar Anas Radio, Masya Allah, ya enggak? Secara ini ya manajemennya, insya Allah sistem bisnis itu sudah terbentuk sedikit demi sedikit, ya sedikit demi sedikit. Nah, memang kadang-kadang di para pebisnis pemula, ya Bang Andri juga dulu merasakan, kan barakallahu fikum, ya kalau kita tidak punya modal yang sangat besar, ya, nah, bisa jadi kadang-kadang seorang pebisnis pemula itu dia merangkap semuanya. Mungkin dia merangkap ya, jadi bisa jadi dia juga adalah yang membuat donatnya, dia juga yang menjualnya, dia juga adalah karyawan merangkap direkturnya, dan dia juga kasir dari keuangannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi dia adalah sekaligus produksi, keuangan, marketing dan SDM. Nah, ini namanya dagang sorangan, dagang sendiri, berdagang sendiri, berwirausaha sendiri, tidak melibatkan orang lain. Nah, kalau sistem bisnis seperti ini, Masya Allah, ini mikro sekali namanya. Usaha mikro sekali. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ini harus dipertimbangkan. Nah, inilah para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun kita berada. Kita harus belajar tentang 4 sistem ini. Sehingga kita bisa merangkai dan mengolah sistem bisnis kita. Ya, tentu kita berbisnis, itu kan kita punya tujuan. Ya, karena tujuannya nanti kita punya keuntungan, ya enggak? Jelas ya, punya neto, punya keuntungan, dan keuntungan kita bisa gunakan. Dan tentunya digunakan yang paling penting dari segala yang penting itu adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah uang itu untuk menafkahi anak istri kita? Itu ibadah. Ya enggak? Apakah uang itu untuk kita umroh haji misalnya? Itu juga ibadah. Atau uang itu dipakai untuk menuntut ilmu. Ya, karena dulu Masya Allah, ya enggak? Beralasan, wah susah menuntut ilmu, ya enggak? Jadi enggak bisa dorong ke sana kemari, enggak bisa beli buku agama. Nah, dengan kita berbisnis, kita punya uang. Dengan kita punya uang, kita bisa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbisnis dengan sistem sorangan tadi, sendiri tadi, ya, di mana kita punya waktu?
Makanya kita harus belajar para pendengar Anas Radio sistem-sistem ini. Yang tadinya awalnya memarketingnya sendiri. Nah, coba kita mulai bergaul, berkomunikasi, kita hire, kita berpartner, bermitra dengan sejumlah orang atau sejumlah media sehingga mulai sedikit demi sedikit. Nah, jadi yang ketiga, tips dari Bang Andri sebelum dialog dan tanya jawab ya dengan para pendengar Anas Radio. Yang pertama, ya, nah boleh dalam usaha mikro atau usaha kecil kita menghandle banyak hal. Masya Allah, kita menghandle banyak hal. Tapi yang pertama, seseorang harus punya manajemen waktu yang bagus. Ini yang pertama. Jadi dia punya target waktu. Kapan bidang-bidang tertentu harus dia lepaskan pada dirinya. Contoh misalnya, ya dulu Bang Andri juga sama. Ketika tahun 99-2000, ya nggak? Saya berbisnis pertama kali adalah bisnis nasi kuning di Jatinangor. Ketika saya kuliah di Universitas Pajajaran, saya handle itu semuanya nasi kuning sendiri. Mulai dari Masya Allah produksinya sampai duitnya. Ya. Nah, tetapi lama-kelamaan ketika nasi kuningnya meningkat, nggak bisa. Kita akan sangat kesulitan. Nah, makanya kita lihat mana yang perlu kita delegasikan kepada orang lain. Kita delegasikan kepada orang lain. Nah, mungkin yang pertama kali kita delegasikan biasanya ya umumnya ya nggak, para pemula itu kalau nggak diproduksinya di SDM-nya, ya nggak diproduksinya di SDM-nya. Nah, mungkin kalau dia kesulitan ya di SDM, coba ajak teman, ajak kerabat, ayo kita dan nasi kuning berdua. Nah, dulu saya begitu ketika di Jatinangor, ya subhanallah di Jatinangor Bandung ya, di Sumedang, di Unpar itu. Saya ajak teman saya 1-2 orang untuk menjual nasi kuning bersama. Nah, akhirnya itu Masya Allah, yang tadinya saya jual nasi kuning dari pagi, ya enggak, sampai misalnya sebelum zuhur, kalau ditambah dengan 1-2 teman kan, ini kan sistem bisnis namanya. Kita ajak dulu sedikit demi sedikit, ya. Nah, 1-2 teman kita, Masya Allah, akhirnya secara waktu lebih longgar, karena kan terbagi dari 50 nasi kuningnya terbagi 3. Ya enggak? Kalau dijual sendiri, Masya Allah, lama sekali. Nah, kira-kira begitu, sedikit demi sedikit, ya enggak? Nah, atau produksi. Nah, ini tipsnya. Jadi biasanya kalau nggak produksi, sumber daya manusia. Nah, kalau keuangan wajar lah masih ditangani oleh sendiri kalau usaha mikro, usaha perorangan seperti ini. Nah, ini tips-tips dari Bang Andri. Jadi tidak mengapa kita hire sendiri semua sistem ini, namun sedikit demi sedikit kita harus mendelegasikannya kepada orang lain. Namun tentu yang lebih afdolnya, kalau ditanya lebih afdol, lebih utama, dari sejak kita merencanakan bisnis kita sudah mengatur 4 sistem bisnis ini, ya nggak? 4 sistem bisnis ini. Jadi produksi, SDM, marketing, dan keuangan. Ya, ini saja sebagai mukadimah, sebagai awalan. Boleh nanti para pendengar Anas Radio melakukan share dan dialog di Bincang Usaha Mandiri. Ya, demikian saudaraku, moderator Al-Ahkanda Rama Bijaksana. Barakallahu fikum. Lengkap banget, Bang, ya. Ya. Masya Allah. Ya, tadi kita sudah mendengarkan ulasan yang sebenarnya simpel, cuma terbagi menjadi 4, tapi sangat-sangat dalam gitu, sangat mengena kalau kata teman saya bilang gitu kan. Baiklah para pendengar Anas Radio, bagi yang ingin bertanya silahkan ditanyakan. Mungkin agak detail ya, jadi kalau bertanya tuh agak detail usahanya apa, karena ini udah masuk di sistem bisnis. Jadi Bang Andri mungkin kalau nggak detail itu nanti kurang bisa mencerna lebih dalam gitu, kurang bisa melihat lebih dalam. Pinter sekali. Sekali aja bentar ya Bang. Ini ada pertanyaan nih Bang, dari Mas Rahmat di Solo. Bang Andre salah nanya apa gimana ya Bang? Andre kok jadi Andre? Bang Andre, saya buka mie Jawa dengan nama mie Anglo. Sudah berjalan 1 bulan. Pemasaran yang tepat untuk usaha saya apa ya? Itu Bang, pertanyaan pertama Bang Andre. Iya, Masya Allah. Jadi Mas Rahmat dari Solo. Ini Mas Rahmat yang kita sering kenal ini kalau daurah di Solo. Ana sering menginap sama beliau ini, Abu Ulia. Iya, Allah. Ini tempat menginapnya Ustaz Zulkarnain ini, barakallahu fikum. Iya. Nah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masya Allah, ternyata ya enggak, tidak memberi kabar ini, membuka usaha baru. Yang membuka Iya.
Sudah berjalan 1 bulan nih, berarti baru ya. Buka mie dengan nama mie Anglo sudah berjalan 1 bulan. Pemasaran yang tepat untuk usaha saya apa? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya Mas Rahmat, ya kakakku yang luar biasa di Solo. Jadi ini saya ini belum detail juga ya, karena harus ditanya masalah tempat dan sebagainya. Apakah tempatnya mandiri, terpisah? Ya, apakah dia menyewa sebuah tempat, ya nggak, kafe sendiri, atau kafenya itu kaki 5, atau bentuknya ruko, ya nggak, atau apa bersama dengan yang lain? Gimana tentu akan sangat berpengaruh ya dari sisi anggarannya. Tetapi kalau ya sendiri, mandiri, nah ini bebas kita berpromosi. Jadi promosi itu sebenarnya kita kalau misalnya kita baru pemula dan kita belum tahu target konsumennya, segmen konsumen kita ini belum jelas, apa kita ingin menghajar apa kalangan menengah ke bawah, ya bahasa Bang Andrea, ingin menghantam, maksudnya mentargetkan menengah ke bawah atau menengah ke atas, termasuk jenisnya, kita bisa mencoba segala jenis marketing terlebih dahulu. Jadi ini namanya experiential marketing namanya, Mas Rahmat. Nah ini sering diajarkan juga oleh para pakar-pakar marketing seperti Hermawan Kertajaya dan Renal Kasali dengan istilah experiential marketing. Jadi kita mencoba mengekspresikan di berbagai lapangan marketing pemasaran. Kita coba aja. Ya. Nah, mana yang lebih kena, yang lebih cepat, ya nggak, mengena di masyarakat? Apakah sistemnya tadi sistemnya door to door? Bisa kita coba door to door. Ya, kita coba door to door kan? Atau sistemnya tadi kita menggunakan media. Ya, jadi masya Allah kalau bahasa Bang Andri tadi, ya marketing, direct marketing. Jadi kita bikin leaflet kecil, ya leaflet kecil, dibuka, ya ini Anglo baru di tempat ini. Nah, dengan harga kisaran sekian, ya kita bikin pamflet yang menarik, ya nggak, berupa pamflet kecil atau brosur kecil, lalu kita lakukan door to door, jadi bisa kombinasi, ya nggak, kita letakkan di rumah-rumah mereka. Nah ini sistem yang pertama, jadi langsung aja direct marketing ke rumah-rumah atau ke berbagai tempat. Ya sekarang kan banyak ya cara-caranya, dengan menitipkan di motor-motor, menyelipkan di kendaraan-kendaraan, ya nggak, atau menyelipkan di berbagai kantor-kantor, menyelipkan di, masya Allah, di berbagai tempat-tempat yang memungkinkan, ya nggak, tersebarnya, ya nggak, mie Anglo kita ini secara umum. Ini yang pertama. Jadi disebarkan dari segi direct marketing. Lalu yang kedua, pemasaran bisa dilakukan dengan media elektronik ya, media luar ruang. Ya kita coba aja, siapa tahu ada orang yang kena. Nah, misalnya kita coba dengan radio, ya siapa tahu kalau Mas Rahmat saudaraku ini punya modal yang banyak, yang kita cari ada radio yang bagus mungkin di Solo, ya kita beriklan di sana, ya nggak, mie Anglo, ya nggak, mie Anglo merek apa, ya nggak, dibuka setiap waktu sekian kan bisa di radio, atau juga kita mengiklan di koran, ya nggak, koran-koran lokal tentunya, ya yang segmentasinya jelas sehingga bisa menarik para konsumen untuk hadir di mie Jawa dan mie Anglo kita. Jadi banyak caranya. Atau kita memang langsung terjun membuat kalau bahasa kita special event. Jadi membuat event khusus yang spesial yang kita datangi. Ya, misal kita ikut bazar, ikut pameran. Jadi kan makanan ini kan bisa ya. Ya, kita ikut pameran di suatu tempat atau ikut bazar di suatu tempat untuk mempromosikan produk kita, atau kita terjun langsung kalau misalnya ingin mempromosikannya di kampus, kita datangi kampus. Ya, kita datangi kampus. Yes. Subhanallah. Untuk mengajak orang-orang tertentu hadir di mie Jawa dan mie Anglo-nya Mas Rahmat ini. Ya, mudah-mudahan ya berjalan 1 bulan terus bisa berjalan ya, dan bisa memberikan hasil yang maksimal buat Mas Rahmat di Solo. Barakallahu fikum. Begitu al-akanda. Iya Bang Andri nih, ada tambahan nih tentang mie Anglo tadi Bang. Jadi tempatnya sendiri. Oh iya. Pegawainya udah 5 orang, tapi permasalahannya kokinya masih sendiri. Oh iya. Terus bentuk pemasarannya, marketingnya selama ini baru melalui Twitter dan mulut ke mulut aja gitu. Iya. Siap. Ya bisa ya. Nah, kalau misalnya seperti ini yang Bang Andri lihat, memang kalau yang kita sifatnya Twitter, karena Twitter atau jejaring sosial itu jangkauannya lebih luas.
biasanya bisnis yang dia bentuknya keunikan, Mas Rahmat, yang keunikan seperti ini ya. Seperti tadi, misalnya yang bertanya di pertemuan yang lalu, bisnis karedok, ya enggak? Dia bisnis karedok di sebuah kampung misalnya. Tapi dia membuat blog atau web atau di Facebook atau di Twitter, kayaknya kurang efektif, ya. Karena kan kita ingin bisnisnya itu locally, ya enggak? Dan orang-orang yang suka bisnis unik seperti ini, ya tidak semua orang suka karedok, ya enggak? Dan tidak semua orang, ya suka mie anglo kan? Jadi orang-orangnya tertentu, ya karena masya Allah belum terlalu populer untuk di sebuah kalangan atau di sebuah tempat tertentu, ya bisnis seperti ini. Jadi kalau bisa, kalau Bang Andri ya sarankan, Abu Umar sarankan, ya selain mulut ke mulut sudah oke. Coba menggunakan media luar ruang tapi yang modalnya bisa kita tekan. Seperti tadi pamflet leaflet yang bisa kita sebarkan. Lalu kita masukkan sistem diskon di sana. Ya. Coba hadir, dibuka mie anglo. Nah, khusus setiap hari Senin dan Selasa. Misalnya sore dari ba'da asar jam 4 sampai jam 5 diskon mie anglo 50% misalnya begitu. Nah, itu mungkin akan menarik kalangan-kalangan tertentu anak-anak muda untuk datang ke mie anglo kita. Jadi bikin cara penawaran marketing yang menarik untuk mereka hadir. Akan berkondong-kondong kan? Mencoba dulu, ya enggak? Mencoba Senin Selasa setiap jam 4 sore misalnya, atau bentuk-bentuk yang lainnya. Ya, kita kasih ya berbagai banyak penawaran ya enggak? Makan 2 kali, ya enggak? Gratis 1 kali, ya enggak? Nah, makan membawa 1 orang, ya enggak? Nah, gratis temannya. Kan begitu, itu banyak teknik-teknik ya. Masya Allah. Nah, makan di sini, ya nggak? Makan mie anglo di sini 2 piring gratis 2 teh botol sosro. Misalnya seperti itu. Jadi banyak teknik. Dan wah, masya Allah Bang Andri, kalau begini kan memang banyak modal yang harus dikeluarkan. Ya, subhanallah, marketing itu di mana-mana seperti itu. Bahkan dalam keadaan krisis sekalipun dalam sebuah bisnis, kata yang pakar-pakar marketing, anggaran marketing itu tidak boleh di bawah dari anggaran produksi dan sumber daya manusia. Itu keliru besar. Kan biasanya kalau sebuah usaha itu kalau lagi krisis, ya enggak, marketingnya pun nggak ada. Nah, ini keliru besar para pendengar Nazar Radio. Jadi akhirnya produksi turun, marketing nggak ada. Nah, ini yang mengakibatkan semakin turun dan akhirnya bulan ketiga bangkrut. Ya enggak? Padahal kata para pakar-pakar bisnis, para pengusaha kita, jadi ketika krisis menurun, marketing jangan turun juga, atau hampir tidak ada. Ya, ini yang mengakibatkan semakin turun dan akhirnya usaha itu di waktu yang akan datang. Ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, Mas Rahmat di Solo, masya Allah. Beliau menyatakan jawabannya mantap, eksperimental marketingnya siap dijalankan tuh Bang, katanya Bang. Ada pertanyaan lagi dari Solo juga, dari Sulawesi ini Bang. Iya. Dari Abu Ayub di Mamuju, Sulawesi Barat ya. Ya, ibu kotanya. Jadi ada beberapa masalah yang Ana ingin tanyakan, mungkin sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, tapi Ana luput. Yang pertama, daerah Ana Mamuju adalah ibu kota dari provinsi baru Pemekaran dari Sulawesi Selatan, yang kurang lebih 5 tahun terakhir ini lagi giat-giatnya membangun, baik dari infrastrukturnya maupun sumber dayanya, sehingga keadaan ini memancing para pelaku bisnis untuk berdatangan di daerah ini. Nah, kalau dilihat dari prospek, kira-kira menurut Bang Andri, usaha seperti apa sih yang baiknya untuk dikembangkan di daerah baru berkembang seperti ini? Karena itu tadi, para pelaku usaha dari luar daerah juga sudah berdatangan, yang mengakibatkan persaingan usaha semakin ketat tentunya. Itu pertanyaan pertama dulu Bang. Mohon Bang. Ya, baik. Ya, alhamdulillah, saudara kita Abu Ayub. Ya, ini yang sering di Facebook ya, Al-Mamujui. Alhamdulillah, semoga Allah menjaga dan merahmati antum dan kita semua. Jadi, nah ini untuk daerah-daerah baru, daerah-daerah pemekaran. Ya, dan Bang Andri juga, Abu Umar merasakan kan, karena dahulu beberapa tahun yang lalu ketika daerah asal saya Bangka melakukan pemekaran yang tadinya sebuah kabupaten yang ikut ke provinsi Sumatera Selatan, tiba-tiba menjadi provinsi Bangka Belitung yang mandiri dengan menjadi terbelah menjadi beberapa kabupaten yang banyak. Nah, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama,
Karena kita, Abu Ayyub, ya, yang mengetahui lapangan kan. Jadi walaupun orang berdatangan, tapi lapangannya kan kita yang menguasai. Ya. Jadi ada orang datang dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua, dari Maluku, yang datang ke Sulawesi Barat, tapi kan kita yang tahu. Jadi kita harus, pertama yang harus Bang Andri lakukan, nah, kita harus melihat. Jadi kalau bahasa ininya, unlocking potential power. Jadi unlocking itu membuka potensi di daerah kita. Jadi apa yang berpotensi? Nah, berpotensi di daerah Sulawesi Barat, di Mamuju, ya enggak? Nah, ini kan yang pertama. Jadi kalau misalnya Bang Andri lihat, kalau di daerah saya di sana yang berpotensi itu misalnya contoh pariwisata, ya. Jadi yang berpotensi misalnya perkebunannya misalnya karet sama lada. Nah, ini kan kita yang paham kan. Nah, lalu berpotensi berikutnya adalah perikanan, ya enggak. Nah, dan berpotensi berikutnya apa? Nah, perdagangan, tapi perdagangannya tertentu untuk ini A B C D. Jadi tidak semuanya. Nah, ini yang pertama yang harus kita lakukan. Kita survei, kita buka, kita ketahui dulu potensi bisnis di daerah kita. Karena tentu berbeda Mamuju dengan di sekitar Mamuju. Dan tentu beda Sulawesi Barat dengan yang di luar Sulawesi Barat. Nah, di Sulawesi sana. Ini yang pertama. Lalu yang harus kita ketahui yang kedua, biasanya kalau provinsi baru, ya enggak. Karena kan sebuah provinsi itu kan Masya Allah, banyak sekali pusat-pusat tertentu yang akan diadakan. Nah, ini misalnya Bang Andri ambil contoh. Dulu sebelum Pulau Bangka menjadi provinsi, ya enggak. Nah, tidak ada universitas. Misalnya contoh, pusat-pusat pendidikan itu sedikit sekali. Tetapi ketika jadi sebuah provinsi seperti Sulawesi Barat, ya enggak? Nah, pusat pendidikan itu harus ada. Dan dia syarat provinsi. Harus ada universitas negeri misalnya seperti itu. Ya enggak? Dan akan dibangun di sebuah daerah. Dan sekarang sudah berdiri. Akhirnya, nah, penduduk-penduduk di Mamuju, Sulawesi Barat, atau di Bangka waktu itu, akhirnya tidak keluar. Karena dulu kalau zaman Bang Andri itu orang keluar semua, merantau keluar Bangka. Nah, sekarang orang semakin sedikit merantau karena sudah ada pusat-pusat pendidikan di sana. Nah, ini kan potensi berikutnya yang kita bisa buka bisnis. Akhirnya penduduk setempat, ya misalnya di Mamuju atau di daerah saya tuh, ya segera membeli tanah. Jadi bisnis tanah di sana meningkat. Nah, misalnya begitu. Lalu bisnis properti meningkat. Nah, ini kan Abu Ayyub harus melihat potensi ini. Jadi segera membeli tanah, segera membuat properti. Akhirnya bisnis kos-kosan begitu meningkat di daerah kami di sana. Misalnya begitu, ya enggak? Nah, lalu berikutnya kita bisa deteksi pusat-pusat pasar. Jadi ketika jadi provinsi, ya enggak? Orang ingin membuat segala macam. Iya, membuat segala macam. Ya enggak? Para perbankan ingin membuat cabang bank di sana, kan begitu kan? Ya enggak? Para pasar-pasar besar ingin membuat cabangnya di sana. Ya enggak? Apakah itu Ramayana, apa Matahari atau dan semisalnya daripada itu. Nah, ini luar biasa. Akhirnya pasar-pasar di sekitar tempat-tempat utama di Mamuju itu akan menjadi naik harga-harganya. Baik harga tanahnya, harga sewa tempat dan semisalnya. Nah, ini kita yang di lapangan Abu Ayyub harus menguasai betul lapangan kita. Dan kita harus mendahului. Ya enggak? Nah, jadi jangan cuma NATO aja. No action talk only. Jadi kita cuma menganalisa. Akhirnya yang terjadi banyak orang asli setempat itu terpinggirkan gara-gara yaitu Masya Allah cuma berpangku tangan. Jadi cuma berkeluh kesah saja. Wah, sudah jadi provinsi, tapi yang menguasai orang Jawa lagi. Misalnya, orang Makassar lagi. Terpisah dari Sulawesi Selatan, tapi yang menguasai tetap orang Bugis dan orang Makassar. Nah, ini kan cuma berkeluh kesah, tidak boleh kita seperti ini, ya enggak? Jadi, ya enggak, kita survei, kita belajar. Ya, kita belajar juga ilmu bisnis, kita kuasai lapangan kita, akhirnya kita sinergikan, ya enggak? Minimal kalau kita tidak mampu, ya enggak, berwirausaha sendiri dengan produksi sendiri, nah orang-orang yang datang dari Jawa, dari Kalimantan, dari Maluku itu, ya kita berpartner dengan mereka. Jadi akhirnya orang setempat, ya enggak, tidak merasa tergusur dan termarginalisasikan gara-gara provinsinya bangga dengan punya provinsi sendiri, tetapi Masya Allah dia tergusur, ya enggak, Masya Allah terpinggirkan di asal tempatnya sendiri. Nah, ini jangan sampai kita seperti itu. Jadi kita kaum muslimin ya tidak masalah orang datang dari manapun, saudara-saudara kita kaum muslimin untuk membangun tanah air, maksudnya membangun daerah kita, ya kita terbuka saja. Ya, jangan kita hasad dan dengki dengan saudara-saudara kita. Jadi kita bisa melakukan banyak aktivitas-aktivitas yang menunjang diri kita dan daerah kita. Barakallahu fikum. Begitu kira-kira. Iya, Bang.
produk misalnya, bagaimana cara menetapkan keuntungan pada setiap produk? Apakah ada rumusan-rumusan tersendiri atau disesuaikan dengan pengeluaran pembelian barang yang kita pasarkan atau menyesuaikan pangsa pasar dengan hitungannya, Bang? Alhamdulillah, setiap produk itu ya nggak disesuaikan dari barang yang kita pasarkan dan pangsa pasar, ya dua-duanya. Nah, makanya kita Abu Ayyub harus mengetahui pangsa pasar kita. Kan kita sudah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya di ilmu marketing. Jadi marketing itu adalah seseorang yang ingin memenangkan sesuatu dalam bisnis, dia harus menguasai memenangkan 3 hal. Jadi yang pertama dia harus memenangkan mind share namanya, ya pikiran konsumen, ya enggak, Masya Allah. Jadi pikiran konsumen itu nilainya. Nah, makanya kita lihat sebuah baju, ya enggak, sebuah sarung, ada sarung yang memang sudah nilainya di pikiran konsumen itu nilainya menengah ke atas. Iya, sarung-sarung yang nilainya sangat tinggi, misalnya sarung gajah duduk, ya enggak, sarung mangga, ya enggak, satu sarung harganya bisa sekian ratus ribu misalnya. Kan begitu. Jadi sudah ada nilainya. Makanya pangsa pasarnya ingin kita kejar pangsa pasar mana? Menengah ke bawah, menengah, atau menengah ke atas, atau memang kelas atas. Ya, subhanallah. Makanya ada sarung yang harganya cuma 25.000 misalnya, di bawah 50.000. Ada sarung yang harganya bisa sampai 300-400 ribu. Kan itu beda kelasnya, beda pangsa pasarnya. Nah, lalu yang berikutnya barangnya sendiri. Ya, barang sendiri, apakah ini sangat menentukan? Kalau barang kita ini barang yang memang dia tidak punya nilai yang bisa ditambah di sana, keunikan dan nilai manfaat, memang kita menetapkan keuntungan itu, ya enggak. Misalnya barangnya homogen, memang keuntungannya kecil. Ya, mungkin keuntungannya Masya Allah, ya bisa di bawah 50%, ya. Seperti contoh, barang-barang kecil kan, barang-barang kecil yang memang dia tidak bisa diangkat sangat besar. Ya karena sesuai target marketingnya. Ini banyak kan barang-barang makanan misalnya, ini kan tidak bisa kita angkat besar-besaran. Jadi mau bisnis apa kita? Jadi misalnya barang-barang yang kalau bahasa kita barang yang bahan bakunya memang asalnya memang tidak bisa diangkat. Misalnya kita jual sembako. Ya, jual sembako kan memang marginnya kecil sekali. Iya enggak? Maksudnya marginnya memang tidak bisa diangkat. Kita jual beras sekilo kan memang sekilonya seperti itu. Tidak ada kita temukan beras kita jual sekilo 50.000. Ada harga beras sekilo 50.000 di seluruh Indonesia ini? Ya tidak ada ya beras sekilo 50.000. Nah begitu kira-kira. Jadi dalam cara memilih bisnis itu menentukan ala Abu Ayyub. Jadi pilih bisnis yang pertama, ya enggak, yang dia secara nilai, ya enggak, dia bisa diangkat. Nah secara nilai bisa diangkat. Nah jadi nilai itu macam-macam. Apakah nilainya karena nilai kainnya, apakah nilainya adalah nilai kreatifnya, ya kan begitu ya? Jadi nilai kreatifnya atau nilai karena nilai-nilai yang lain, maksudnya kenyamanan dalam memakai, kemenarikan, ya enggak, tulisan-tulisan atau ya motif-motif dari apa yang kita jual itu akan menentukan harga, penetapan keuntungan pada setiap produk. Begitu kira-kira. Ya barakallahu fikum ya. Dan tentunya yang berikutnya adalah bagaimana kita cara menjualnya. Servis, ya enggak, pelayanan dalam kita menjual sebuah produk itu sangat menentukan kita mengambil keuntungan. Ya begitu kira-kira barakallahu fikum. Ya barakallahu fikum. Mudah-mudahan Habib puas ya atas jawabannya. Lalu ada lagi pertanyaan nih Bang. Agak-agak ini ya ngangkut sama yang masalah investasi ya. Menurut Bang Andri investasi jangka panjang dengan emas atau logam mulia atau dinar yang menjadi sorotan saat ini bagaimana Bang? Itu dulu Bang. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah ini pelanggan setia ini ya, sering bertanya ya, Akanda ya. Baik. Ya. Jadi kalau Bang Andri ingin sebenarnya memberi tips kepada orang-orang yang ingin berinvestor, jadi dalam ilmu bisnis itu, ya, ini juga diajarin oleh para investor dunia, ya enggak? Nah, baik yang di dalam negeri maupun luar negeri, investasi itu akan semakin baik, semakin bagus kalau kita punya bisnis.
Ya, kalau kita punya bisnis, ya enggak. Nah, kalau anak-anak muda, ya enggak, dia belum masuk kuadran pertama, kedua, ketiga, ya enggak, tiba-tiba langsung main di kuadran keempat dalam ilmu bisnis, yaitu kuadran investasi. Ini jadinya anak-anak muda seperti ini, anak-anak muda yang malas ini. Ya, anak-anak muda yang malas. Ya, subhanallah. Karena kan otaknya tuh kepikirannya begitu. Pikirannya passive income, ya enggak. Tapi dia ini tidak paham ilmu bisnis sebenarnya. Ya, maka yang terjadi kita lihat banyak yang, masya Allah, yang menanamkan sesuatu di sana sini luar biasa. Ketika gagal, stres dan frustasi. Ya, stres dan frustasi. Bahkan ada yang, masya Allah, sampai bunuh diri dan yang semisalnya. Ini kan wal iyazubillah. Ya, jangan ya. Nah, saran bagi yang ingin berinvestasi, misalnya ya, kita sudah punya usaha, ya, usaha restoran misalnya. Ya, misalnya Bang Andri sudah punya usaha apa, kafe atau makanan ya. Nah, ketika dia mau berinvestasi ke yang lain, nah ini akan jauh lebih baik. Ya, ingin jauh lebih baik. Kan begitu kan? Tetapi kalau dia tidak punya segala macam, dia tidak punya pekerjaan kewirausahaan, dia tidak punya bisnis. Nah, sekedar investasi begini. Nah, ini kan mirip kayak orang ikut asuransi. Ya enggak. Jadi sebenarnya nilai spekulasinya itu lebih besar. Ya enggak. Pokoknya mah untuk jaminan saya di masa yang akan datang. Ya saya nyimpan emas lah. Disimpan aja emas. Ini malah lebih dekat kepada, ya kalau kita bahas secara keagamaan, ini lebih dekat kepada menyimpan harta dunia ini. Ya enggak. Menumpukkan keduniaan kan, nyimpan emas buat apa? Ya enggak. Disimpan banyak-banyak kan begitu kan? Ya enggak. Nah, tetapi kalau masya Allah kita punya bisnis, ya, kita investasi pada hal-hal seperti ini, apakah pada tanah, emas, ya, yang suatu saat bisa kita manfaatkan untuk perjalanan bisnis kita ketika misalnya bisnisnya lagi turun kan. Nah, investasi kita tadi, kita bisa pakai untuk diversifikasi bisnis misalnya begitu. Ya, kita buka cabang yang berbeda, atau untuk menambah modal, atau untuk membuka bisnis yang baru, ya kan? Nah, kalau kerjanya, ya enggak, dia kerjanya ini cuma investasi aja. Makanya pakai orang seperti ini, kerjanya tuh lihat aja pasar modal misalnya, lihat aja harga emas, itu kerjanya begitu aja, ya enggak, lihat aja harga ini berapa, tapi sebenarnya bisnisnya tidak ada, bisnisnya itu tidak ada. Ini yang ingin sebenarnya Bang Andi kritik, ya enggak, bagi orang-orang, ya enggak, dan ini banyak para pengusaha yang melarang kita ya, yang kita tidak punya bisnis, ya enggak, kita tidak punya wirausaha, tapi langsung, ya enggak, seenaknya saja ingin mengalihkan investasi. Ya, ini awalan. Tapi kalau ditanya, ya, apakah investasi jangka panjang emas atau mulia atau dinar ini yang menjadi sorotan saat ini, apakah dia berprospek? Ya, jawabannya berprospek. Ya, jawabannya berprospek, ya enggak. Tapi jawabannya apakah bisa juga jatuh? Ya, jawabannya juga bisa. Ya, subhanallah, karena kan semua orang itu faktornya sangat banyak. Ya enggak, faktor ilmu dari seseorang yang menentukan. Ya, apakah dia ini investasi karena ikut-ikutan orang? Ya, trendy, kan ini kan jawabannya begitu. Karena menjadi sorotan nanti kan dia ikut tren. Karena banyak orang investasi dan bisnis itu karena ikut-ikutan tren aja. Lagi di Bandung misalnya. Ini Bang Andri, masya Allah, di kota saya sendiri di Bandung ini banyak yang berkonsultasi. Lagi booming bisnis distro. Semua orang bisnis distro. Ya enggak? Sampai pensiunan di Pemda bisnis distro. Ya enggak? Jadi distro puluhan. Akhirnya Masya Allah. Tapi hari ini kita lihat distro yang bertahan itu yang betul-betul dengan ilmu. Yang betul-betul adalah pengorbanan dan perjuangannya dari awal. Jadi yang tadinya 50 distro di Bandung ini, sekarang distro sudah hitungan jari para pendengar Anas Radio di kota Bandung ini. Sisanya hancur berantakan. Begitu juga lagi booming bisnis cimol. Ya enggak? Cimol, cilok yang seperti itu misalnya. Booming, ya enggak? Ya enggak? Jarak 10-15 meter di depan mall itu banyak orang berjual cimol. Tapi subhanallah hari ini hilang itu semuanya, gerobak itu. Iya, Masya Allah. Ya nggak, tinggal 1 atau 2 saja. Kenapa? Karena ya nggak, bisnis dan investasi itu cuma sekedar ikut-ikutan. Nah, tidak boleh kita ini bisnis seperti ini. Kita bisnis itu harus dengan sesuai tujuan dan kebutuhan dan tentunya di atas ilmu bisnis. Begitu jawaban dari Bang Andri ya kepada ya ini saudari kita Ardiah di Jakarta. Ya. Ya, Masya Allah jawabannya. Menguntungkan, insya Allah, tapi ya itu harus step by step dulu ya. Jadi Mbak Ardiah. Terus ada lagi nih Bang, Adi Umu Ayash. Sepertinya orang yang sama ini. Bang Andri, saya mau nanya tentang investasi. Ada orang yang memberi saya modal beberapa juta.
Sudah saya pakai sepertiganya dan saya rasa sudah mencukupi. Saya penjual online dan lebih suka untuk stok barang sedikit-sedikit. Selain lebih menghemat uang, perputaran juga lebih berasa. Menurut Bang Andri, sisanya 2/3-nya bagaimana? Atau saya tambah stok barang jadi banyak, atau saya jual barang lain yang saya stoknya sedikit-sedikit juga? Jazakallah khairan, gitu Bang. Ya, Masya Allah. Nah, kalau yang seperti ini kan enak gitu ya. Investasinya jelas gitu. Ya, ya. Jadi, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ummu Ayaz di Jakarta. Barakallahu fikum. Jadi, nah kalau yang seperti ini kan ini Bang Andri bisa menganalisa dari segi ilmu bisnis ya. Jadi kita dikasih modal, kita pakai sepertiga. Nah, ini sudah bagus. Nah, karena memang ini ada contoh-contohnya di buku-buku bisnis. Jadi seseorang itu yang pertama dalam berbisnis dia harus punya cadangan. Ya, baik itu cadangan konsumsi atau cadangan dalam investasi bisnis. Jadi setelah dipakai sepertiga, 2/3-nya, nah dipertanyakan kan? Ya, jadi jawabannya kalau mau dipakai, nah ini kaidahnya jangan dipakai semuanya. Karena semua bisnis yang baik itu dia ada cadangan bisnisnya. Ada cadangan bisnisnya. Masa kita punya modal 10 juta kita pakai semua 10 juta? Ya, karena kalau ketika usaha menurun, modal untuk marketing bagaimana? Ya kan begitu kan? Modal untuk menggaji karyawan bagaimana? Ya kan begitu. Ya, ini kan jawabannya. Iya kalau karyawannya punya, kalau karyawannya nggak punya, nah ini lain lagi ceritanya. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Memang harus punya cadangan bisnis. Dan dalam ilmu bisnis, Ummu Ayaz, cadangan bisnis itu harus lebih besar daripada apa yang sudah dikeluarkan permodalan. Jadi kalau kita punya uang, misalnya para pengusaha pemula nih, anak-anak muda nih, mahasiswa pelajar nih, dia punya uang 1 juta, ya nggak 1 juta. Kalau misalnya dia mau pakai, nah jangan lebih besar dari cadangannya, jangan lebih besar dari cadangannya, ya nggak, jangan nekat ya, ya Masya Allah, nah, jangan mengambil resiko yang kita tidak punya ilmunya di situ. Nah, jadi misalnya dia pakai 800.000 untuk bisnis apa misalnya tadi beli donat, 200.000 cadangan, oh ini 200.000 kecil ini. Cadangannya kurang bijak. Sehingga kalau terjadi donatnya sudah dibeli dan tidak menguntungkan, ya nggak, akhirnya kan donatnya bisa dimakan sendiri atau basi dan semisalnya kan. Nah, untuk beli donat besok pagi gimana? 200.000 kan kurang. Begitu, Masya Allah. Belum untuk dia makan sehari-hari misalnya. Nah, jadi betul ilmu cadangan bisnis itu harus lebih besar daripada modal yang sudah dikeluarkan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, saran Bang Andri, bagaimana menentukan 2/3 ini dipakai dari bagaimana sirkulasi bisnis yang sudah terjadi pada sepertiga. Nah, kalau dari sepertiga ini, ya enggak. Nah, sekitar 30-50%-nya dia menguntungkan ya, Ummu Ayaz dan para pendengar Hanas Radio. Nah, kita bisa menggunakan sepertiga yang kedua, kan sepertiga. Kalau dia menguntungkan dari segi bisnis, sekitar 30-50% saja minimal. Apalagi kalau untungnya sampai 200%. Wah, Masya Allah. Nah, kita gunakan sepertiga untuk menambah bisnis kita yang pertama. Itu yang harusnya dilakukan oleh para pebisnis pemula. Ya, Pak maksudnya, Bang Andri ya? Jadi contoh nih, Bang Andri dulu jualan nasi kuning. Modal 1 juta. Nah, saya pakai misalnya 400.000. Nah, sisa kan 600.000 nih. Nah, kan begitu. Ketika saya lihat nasi kuning ini yang saya jual 30 buah laku kan habis semua. Nah, saya gunakan 300.000 atau 400.000 yang kedua untuk menambah investasi dalam nasi kuning itu. Apakah nasi kuningnya dikreasikan yang tadinya nggak ada telur, ada telur, tadinya nggak ada timun, ya nggak tambah timun, tadinya misalnya nggak ada kerupuk tambah kerupuk, ya nggak. Nah, tadinya nggak ada pisang tambah pisang. Kalau misalnya nasi kuning mau ada pisangnya, kan begitu kira-kira. Jadi ditambah dengan sepertiganya. Tapi dilihat sirkulasinya Ummu Ayaz, sirkulasinya. Nah, kalau misalnya sirkulasinya rada mandek ya, mungkin di bawah 20%, ya nggak, keuntungan, ya omset juga, ya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, standar begitu. Nah, mungkin ya bisa kita pakai sepertiga yang kedua untuk ya nggak di barang yang berbeda. Tidak, untuk barang yang jadi jawabannya saya jual barang yang lain yang stoknya itu sama dengan sepertiga yang pertama. Itu untuk menjaga. Karena kadang-kadang kalau usaha yang yang kita lihat sirkulasinya telat, standar, nah para pengusaha biasanya memang menyarankan untuk menambah produk yang berbeda. Ya, so yang namanya bisnis itu kadang-kadang bisnis intinya kadang-kadang turun, tapi bisnis cabangnya kadang-kadang bagus dan meningkat. Nah, itu penting bagi kita untuk mengelola keuangan yang ada pada diri kita. Begitu jawabannya. Saudara moderatorku yang tercinta.
Iya, begitu juga Bang Andriko yang tercinta. Iya. Ini Bang, mengingat waktu kita lanjut lagi ya Bang, sedikit lagi nih Bang. Siap. Assalamualaikum, Ana Arif dari Bogor. Barakallahu. Ana mau bangun bisnis kuliner berdua bersama teman. Ana mau tanya bagaimana pembagian sistem kerja terbaik yang harus kami bangun. Dan kedua, bagaimana perencanaan keuangannya untuk pemula seperti kami. Matur nuwun. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Al-Arif dari Bogor. Jadi ingin melakukan berdua ya bisnis kuliner. Iya. Ya, memang sebaiknya ini ditanyanya langsung detail ya, bisnis kuliner ini apa ini? Apa nasi goreng, apa nasi uduk, apa pempek, apa batagor, apa karedok yang seperti kemarin, atau mie anglo kayak Mas Rahmat di Solo? Ini kan harus jelas. Ya. Dan bisnis kuliner ini dia kecil, ya mikro gerobak, atau sudah seperti kafe dan restoran-restoran besar, kan ini sangat berpengaruh. Nah, kalau misalnya dia bisnisnya mikro, kecil, seperti gerobakan seperti itu, ya, kalau kita bisa handle, ya, dan bisa kita mengirit biaya operasional, memang sebaiknya ya, antum berdua, Al-Arif dan temannya itu langsung aja terjun ke lapangan, nggak apa-apa, ya, terjun ke lapangan. Yang ini yang Bang Andri sarankan juga pada teman-teman mahasiswa yang sering berkonsultasi dengan saya di Bandung dan sekitarnya, ya, mereka saya suruh beli franchise sederhana atau buat bisnis, dan mereka langsung terjun di dalamnya. Terjun saja di dalamnya, Masya Allah. Nah, kalau Al-Arif dari Bogor ini punya aktivitas yang lain, nah ini kan jawabannya lain lagi. Ya, kalau dia misalnya punya bisnis yang lain di luar itu, atau ternyata dia masih mahasiswa, atau ternyata dia kerja di sebuah perusahaan atau di pemerintah daerah, maka yang lebih afdolnya dia mendelegasikan itu kepada mitra yang lain, atau dia meng-hire seorang karyawan atau 2 orang yang karyawan untuk menjaga di bisnis kulinernya. Masya Allah, kira-kira begitu. Ya nggak? Jadi pembagian sistem kerjanya disesuaikan dengan yang pertama, ya bagaimana ya kemitraan antum dengan teman antum, ya nggak? Dan yang kedua, ya bagaimana tadi aktivitas di luar, ya nggak? Aktivitas bisnis ini. Kalau misalnya benar-benar kosong, ya jangan langsung bergaya ingin pasif income, langsung aja terjun, ya enggak? Atau yang lebih afdal tadi meng-hire seorang atau 2 orang karyawan. Begitu kira-kira jadi sistem kerjanya. Nah, begitu juga perencanaannya. Jadi kalau misalnya kita banyak waktu sementara, ya subhanallah kita bisa melakukan merencanakan keuangan sendiri. Jadi kita membuat buku bisnis, buku keuangan, ya kita kan mengatur keuangan kita ya berdua, ya enggak? Mungkin satu yang menjadi manajer, satu menjadi pengawasnya kalau berdua. Kira-kira begitu. Jadi tidak apa-apa. Ya, kecuali kita punya modal banyak, kita bisa sekalian mencari seorang yang bisa mengelola keuangan kita dan sekaligus bekerja menjaga bisnis kuliner kita. Begitu kira-kira, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Afwan para pendengar Anas Radio, terpaksa kita tutup sesi ini karena waktu sudah nggak memungkinkan lagi ya, udah jam 10 kurang 1 menit gitu kan. Alhamdulillah tadi udah dijelaskan panjang lebar dan Masya Allah, mudah-mudahan terpuaskan dengan jawaban Bang Andri. Untuk sebelum kita tutup, monggo Bang Andri ada kesimpulannya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagi para pendengar Anas Radio yang baru mendengar sekarang, sekali lagi Bang Andri ingatkan, yang pertama ya kesimpulannya ini ya, kalau kita ingin membuat sistem bisnis kita, yang pertama yang harus kita lakukan, kita melihat di mana kategori bisnis kita. Apakah di usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, atau usaha besar. Dan itu akan menentukan sistem bisnis kita. Lalu yang kedua, kesimpulan yang kedua, nah, kalau kita ingin mengatur sistem bisnis kita, kita harus melihat sistem itu dari segi 4 bidang. Yang pertama sistem produksi, ya, produksinya apakah dia produksi sendiri atau orang lain yang produksi. Lalu sumber daya manusianya, apakah dia langsung yang bekerja atau dia mendelegasikan pekerjaannya kepada orang. Lalu yang ketiga, marketing, ya enggak, promosi, apakah langsung door to door atau dengan media, ya enggak. Dan yang ketiga, keuangan. Nah, keuangan ini ya, permodalan, ya enggak, omset, dan bagaimana proses pengambilan keuntungan. Jadi 4 ini. Kalau 4 ini bagus, sistem bisnis kita insya Allah akan bagus. Nah, sedikit demi sedikit, kesimpulan yang ketiga, kalau kita 4 ini bagus, kita cari mana yang kita mampukan, ya enggak, kita pegang, mana yang tidak kita mampukan, kita bisa delegasikan kepada orang lain. Nah, mungkin
Dan kita harus punya target. Kalau target kita sesuai dengan jangka waktu yang sudah kita rencanakan, nah insya Allah lama-kelamaan, ya enggak. Nah bagusnya kata Pak Hermawan Kertajaya di ilmu buku beliau itu on marketing, memang bagusnya hitungan melepas bidang bisnis itu yang 6 bulan sampai 1 tahun. Ya, 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi ketika bisnis kita tadi sudah berjalan selama 6 bulan, nah misalnya kafe atau rumah makan atau yang semisalnya, nah dari satu bidang-bidang bisnis ini bisa kita lepaskan satu persatu. Ya, jadi setelah 6 bulan pertama kita lihat, oh ternyata lancar, ya enggak? Coba kira-kira kita tambahkan, ya enggak, 1 orang untuk membantu kita di bisnis kita. Jadi sedikit demi sedikit. Nanti akhirnya tahun depan, 2 tahun yang akan datang, Masya Allah kita sudah jadi owner sejati, ya enggak? Jadi Masya Allah bukan kita bekerja buat uang, tapi Masya Allah uang bekerja buat kita, ya enggak? Jadi uang bekerja buat kita. Nah kitanya di mana Bang Andri? Kitanya betul-betul fokus, ya subhanallah, untuk menuntut ilmu, beribadah, Masya Allah, mendidik anak kita, Masya Allah. Banyak waktu luang kita untuk Masya Allah mengurusi hal-hal yang jauh lebih bermanfaat lagi. Barakallahu fikum. Begitu kira-kira. Ingat, ya enggak? Jadikan uang itu bekerja buat kita. Jangan kita, ya enggak, menjadi hamba uang. Ya, jangan kita menjadi hamba uang, ya enggak? Biar uang itu bekerja buat kita dan kita tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar. Jazakallahu khairan atas penjelasan yang sangat-sangat menginspirasi banyak orang nih Bang Andri. Abu Umar. Ya, Fenomenal ya. Insyaallah nih. Baiklah, sebelum kita tutup ada sedikit info kajian seperti biasa. Untuk hari Sabtu tanggal 13 Zulqa'dah 1433 Hijriah bertepatan dengan 29 September 2012 di Masjid Al-Iqtisam Sudirman belakang Hotel Sangrila jam 9 pagi sampai zuhur. Ada kajian bersama Ustaz Muhammad Yahya dan Ustaz Abdul Rahman Mubarak. Silakan bagi para pendengar Anas Radio yang bisa mendatangi, silakan mendatangi. Terus juga hari Ahad seperti biasa juga ada ya. Hari Ahad Afwan. Hari Ahad ada bukan seperti biasa nih, jadi luar biasa nih, ada yang berbeda sedikit. Hadirlah kajian Islamnya Ahad 30 September 2012 jam 9.30 sampai dengan zuhur, gratis. Metode Qur'ani dalam pendidikan, pembicara Ustaz Ali Jawahari Alsi, mudir Ponpes Al-Madinah Solo. Bertempat di aula Sekolah Darul Salam Tilang Saidah 2 Jati Asih Bekasi. Bagi yang ingin mendatangi silahkan mendatangi. Ikhwan dan akhwat ya, boleh datang semuanya. Yang BNJ diliburkan sementara. Baiklah para pendengar radio, akhirnya kita sampai di penghujung acara kita. Alhamdulillah, semoga kita masih dipertemukan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya yang lebih dahsyat lagi, yang lebih fenomenal lagi. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas atensinya semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.